Perkenalkan, nama saya Wuning Dwi Anjani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan seputar Sistem Informasi Manajemen Aset atau disingkat SIMA. Nah, pada video kali ini akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu ada siklus pengelolaan aset dan peran SIMA. Yang kedua ada penggunaan teknologi terhadap SIMA. Yang ketiga ada opini tentang praktek penerapan SIMA di Indonesia. Yang keempat ada pengoperasian aplikasi SIMA yang telah dikerjakan sebelumnya. Lalu yang terakhir terdapat saran, kendala, serta rencana pengembangan aplikasi tersebut. Untuk mendapatkan informasi yang penting dan menarik lainnya, teman-teman harus menonton video ini sampai selesai ya. Topik yang pertama yaitu mengenai siklus pengelolaan aset. Berikut ini adalah siklus dari pengelolaan aset. Alur pertama yaitu terdapat perencanaan kebutuhan, lalu akan dilakukan penganggaran, lalu pengadaan, kemudian terdapat penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindah tanganan, pemusnahan, lalu yang terakhir terdapat penghapusan. Setelah tahap ini, maka akan kembali ke tahap awal, yaitu perencanaan kebutuhan. Tahap pertama yaitu terdapat perencanaan. Pada tahap ini, dilakukan perencanaan sebagai rujukan dalam pengadaan aset. Berikutnya yaitu tahap kedua, yaitu ada penganggaran. Penganggaran merupakan kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang dengan memperhatikan alokasi anggaran. Tahap ketiga yaitu pengadaan. Pengadaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh aset atau barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Tahap yang keempat ada penggunaan. Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna aset dalam mengelola dan menata usahakan aset sesuai dengan tugas dan fungsi. Tahap yang kelima yaitu ada pemanfaatan. Pemanfaatan merupakan pendaya gunaan aset yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada pihak lain dengan imbalan tanpa mengubah status kepemilikan. Tahap keenam yaitu ada penilaian. Penilaian merupakan proses kegiatan untuk memberikan nilai atas suatu objek penilaian berupa aset tetap pada saat tertentu. Tahap ketujuh adalah pengamanan. Pengamanan merupakan kegiatan atau tindakan pengendalian dan penerbitan dalam upaya pengurusan barang secara fisik, administratif, dan tindakan hukum. Tahap ke-8 yaitu ada pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tahap ke-9 yaitu ada penatausahaan. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventasi, dan pelaporan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahap ke-10 adalah pemindah tanganan. Pemindah tanganan merupakan pengalihan kepemilikan barang sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal. Tahap ke-11 adalah pemusnahan. Pemusnahan merupakan tindakan memusnahkan secara fisik atau kegunaan barang. Tahap ke-12 adalah penghapusan. Penghapusan merupakan tindakan menghapus barang dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna atau pengelola yang berada dalam penguasaannya. Topik yang kedua yaitu penggunaan teknologi dalam SIMA. Sistem Informasi Manajemen Aset berbasis teknologi informasi merupakan sistem informasi yang berbasis web yang bertujuan untuk mengelola, memelihara, dan melakukan pengawasan terhadap aset penting sebagai penunjang pengambilan keputusan tentang rencana penganggaran dan akuisisi inventaris baru. Penggunaan teknologi dalam SIMA dapat membantu menganalisis permasalahan, memvisualisasikan ikhtisar analisis melalui grafik dan tabel. Pada tahun 2015, Menteri Keuangan resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau disingkat SIMAN.
SIMAN ini dapat membantu proses pengelolaan barang milik negara dengan cepat, efisien, dan terdokumentasi secara digital. Dengan hadirnya aplikasi SIMAN ini tentunya diharapkan terdapat kemudahan bagi pengguna dan pengelola barang. Karena sebelumnya, sebagian besar proses pengelolaan barang milik negara dilakukan secara manual, sehingga masih terjadi ketidakseragaman pemahaman dan tindakan antara pengguna dan pengelola barang. Topik selanjutnya yaitu pengoperasian aplikasi SIMA yang telah dikerjakan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengoperasian aplikasi sistem informasi manajemen aset yang telah kelompok saya buat kemarin. Nah, di sini kita terdapat form login. Form login ini berisi tentang username dan password yang harus dimasukkan sehingga dapat masuk ke aplikasi. Nah, username dan password ini sudah terdaftar di aplikasinya sehingga dapat. Nah, kita akan mencoba dan memasukkan username lalu password. Lalu kita mengklik login. Nah, di sini ada tombol pemberitahuan bahwa berhasil login, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat form utama. Nah, form utama ini ada data barang, kategori barang, data ruangan, data kondisi, laporan, lalu tombol exit. Nah, lalu kita akan mencoba mengisi data barang di form barang. Nah, di form barang terdapat ID barang, kategori, nama barang, merek, jumlah aset, nilai per aset, ruangan, kondisi, asal perolehan, lalu tahun perolehan. Di sini juga terdapat tombol-tombol. Nah, di sini ada tombol previous record digunakan untuk melihat data yang pernah kita input. Terdapat juga tombol simpan, update, lalu hapus. Nah, kita akan mencoba untuk memasukkan atau menginput data barang. Nah, kita akan mengklik button simpan. Nah, lalu kita akan mengisikan ID barang. ID barang diisi sesuai dengan referensi yang ada. Kita dapat mengklik tombol referensi. Nah, lalu terdapat cara-cara untuk mengisi kode barang. Di sini juga ada kodenya juga. Nah, lalu kita klik keluar, lalu kita isikan ID barang. Nah, kita akan mengisi barangnya yaitu kursi kerja. Nah, ID-nya kita tulis saja 04 01 01. Lalu tahun perolehan kita asumsikan 2019. Nah, pengisian ID barang itu sama dasarnya dengan yang tadi kita buka di referensi. Nah, lalu kita isikan kategorinya yaitu barang furnitur atau ID kedua. Nama barangnya kita isi kursi kerja. Lalu mereknya juga kita isi. Nah, untuk jumlah asetnya itu 1. Lalu nilai per asetnya kita asumsikan 500.000. Nah, untuk ruangannya kita pilih di ruang keuangan. Nah, untuk kondisinya juga ada baik, rusak ringan, rusak berat. Kita memilih baik. Nah, untuk asal perolehannya kita tulis pembelian. Nah, untuk tahun perolehannya kita samakan dengan ID barang yang kita asumsikan yaitu di tahun 2019. Nah, lalu kita akan memasukkan gambar, add, lalu mencari, lalu tekan OK. Nah, gambarnya sudah tersedia. Nah, lalu kita klik tombol simpan. Nah, lalu kita akan mengecek apakah data yang tadi kita input sudah berada di laporan atau belum.
Nah, kita ngeklik laporan. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ternyata data yang kita input tadi sudah masuk ke dalam laporan. Selanjutnya pada form barang juga terdapat button cari nama barang. Nah, di sini digunakan untuk pencarian data secara otomatis gitu. Tidak manual seperti menggunakan button-button tersebut. Nah, kita akan mencoba mencari kursi kerja. Lalu kita klik. Nah, sehingga langsung muncul data-data yang pernah kita input. Lalu kita akan mencoba barang lain, AC. Nah, itu juga sudah. Nah, lalu kita akan masuk ke kategori barang. Nah, kategori barang ini digunakan untuk menginput ID kategori yang nantinya akan terdapat di form barang. Nah, di sini udah ada ID 1 dengan barang elektronik, lalu ada 2 dengan barang furnitur, 3 dengan komputer, 4 multimedia. Lalu kita akan mencoba mengisi kategori barang yang baru. Nah, kita mengklik saja di kategorinya. Misal kendaraan, otomatis ID kategorinya akan melanjutkan angka setelah data yang tersimpan. Nah, kita akan mengecek apakah di kategori sudah terdapat data yang tadi kita masukkan. Nah, ternyata sudah ada, yaitu ID 5 di kendaraan. Nah, lalu yang selanjutnya ada data ruangan. Nah, sama dengan kategori barang juga ini merupakan form untuk menginput. Nah, kita akan mencoba menginput. Misalkan ruang karyawan. Nah, di sini ID ruangannya juga langsung mengurutkan. Nah, lalu kita akan mengecek lagi apakah terdapat datanya sudah masuk. Nah, ternyata sudah masuk ya. Nah, untuk data kondisi juga hampir sama dengan kategori barang dan data ruangan. Apabila kita menambahkan ID, akan masuk ke data barangnya. Nah, lalu kita akan masuk ke laporan. Nah, laporan ini berisi tentang data-data yang kita input dari form barang, yaitu seperti ID barang, gambar, kategori, nama barang, merek, tahun, dan lain-lain. Nah, lalu di bawahnya ini ada tombol untuk mencetak laporan, ada PDF dan Excel. Nah, lalu di sebelah kanan ada tempat penanggung jawab. Nah, di sini digunakan untuk tempat nantinya apabila laporan tercetak ditandatangani oleh penanggung jawab. Nah, kita akan mencoba mencetak laporan dalam bentuk PDF. Pilih lokasi, lalu oke. Nah, ternyata laporannya sudah tercetak. Dapat dilihat itu sama dengan laporan yang tadi di aplikasi. Nah, juga terdapat penanggung jawab juga yang nantinya bisa diisikan nama dan tanda tangan basah. Nah, lalu kita akan mencoba mencetak laporan dalam bentuk Excel. Kita klik saja tombolnya, lalu pilih lokasi, lalu tekan OK. Kita tunggu. Nah, ternyata ini sudah tersimpan dan dapat dibuka. Nah, ini laporan dalam bentuk Excel. Untuk data-data tadi sudah tersimpan di komputer. Nah, ini. Nah, lalu kita keluar. Lalu kita akan mencoba tombol exit. Nah, kita coba mengklik. Nah, kalau kita mengklik tombol exit, maka akan kembali ke form login lagi.
Topik yang terakhir yaitu terkait dengan kendala, rencana, dan pengembangan aplikasi. Kendala yang dihadapi terkait dengan pembuatan sistem informasi manajemen ASIS ini dengan menggunakan Microsoft Access yaitu terdapat error apabila aplikasi dikirimkan ke device yang lain. Nah, hal ini terjadi karena terdapat perbedaan seri dari Microsoft yang dimiliki oleh device masing-masing. Saran untuk aplikasi ini yaitu dapat diakses di device yang lain atau dengan user yang berbeda di waktu yang sama. Rencana pengembangan terhadap aplikasi yang telah dibuat yaitu kita akan mencoba membuat riwayat penghapusan dan pengupdatean data barang sehingga dapat tertampilkan di laporan. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga mendapatkan informasi yang bermanfaat ya. Dadah!